kembali lagi di Bincang Inspiratif, dan kali ini kita akan berbincang bersama alumni ASM Arianti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, saya Nabila Syazwani, dan tentunya saya tidak sendiri di podcast kali ini. Saya ditemani oleh rekan saya, Rairi Devina. Dan kita langsung aja perkenalkan. Ya, oke. Di sini kita udah ada kedatangan tamu nih, alumni dari ASM Arianti, yang dimana pernah kuliah di tahun 2007 ya, Kak? Betul. Ya, kakaknya juga mengambil jurusan perhotelan, dan aku mau nanya nih, kesan pertama kakak selama di Arianti, dan kenapa kakak ambil jurusan perhotelan itu? Oke. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu kali ya. Ya. Nama saya Gumelar, tapi orang biasa panggil saya Gume. Pada tahun berapa saya join ke kampus Arianti itu tahun 2007. Terus kita ngambil program manajemen perhotelan diploma 3. Jadi saya lulus wisuda 2010. Wisuda 2010 ya. Jadi saya kuliah 3 tahun tuh di Arianti. Berarti ASM ya maksudnya? ASM Arianti. Oke, kesan Terus, pertama kakak? Kesan pertamanya pada waktu itu, ya jujur ke orang tua itu saya waktu lulus SMA, saya minta ke orang tua, saya mau kuliah, tapi kuliahnya yang enak. Yang enak? Apa tuh? yang enaknya konteksnya apa tuh? Pada intinya enak tuh, maksudnya kan saya paling benci itu hitungan. Menghindari akuntansi. Matematika gitu. Makanya saya pikir kayaknya perhotelan ini enak gitu loh. Kita nggak mesti beban untuk banyak hitung-hitungan. gitu. Ternyata ada juga. Udah kejeblos di situ. Oke. Gitu. Berarti kakak milih jurusan itu karena kakak menghindari angka-angkaan. Perhitungan lah ya. Taunya tetap aja ada. Taunya ada. Makanya tadi kita ngobrolin tentang Pak Gatot juga ya. Nah, itu, dosen ini nih, dosen Arianti nih, itu salah satu favorit kakak nggak? Iya, jago. Apa untuk Pak Gatot itu belum ada. Belum ada. Belum masuk. Ya, 2007 sampai 2010 wali saya itu Pak Zen. Masih Pak Zen. Iya. Masih ada kok sekarang. Masih ada Pak Zen, terus Bu Megi, Bu Dewi langsung. Direkturnya itu waktu itu ngajar saya. Oh, direkturnya juga ngajar? Iya. Sekarang masih ada nggak sih? Masih, cuman waktu kita tuh kayak Zoom gitu loh. Oh, pakai Zoom ya? Jadi nggak ketemu langsung ya? Berarti saya bersyukur ya. Iya, sangat bisa bertemu langsung. Direkturnya. Bu Dewi bisa ngajar saya langsung. Oke. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak sih Kak mata kuliah favorit kakak dan bisa kakak terapin dalam dunia kerja ini? Nah, itu dia tadi mata kuliah yang saya paling sayang, paling saya senangi ya. Yaitu Bu Dewi, pengembangan diri. Jadi kenapa saya suka mata kuliah itu? Maka dari situ kita tuh bisa, ya judul mata kuliahnya pengembangan diri. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan diri. Makanya terbukti dengan diri saya, alhamdulillah saya bersyukur. Ya mungkin dari teman-teman bisa lihat karir saya gitu loh. Iya. Sebegitu, ya mungkin dibilang orang begitu cepat gitu loh. Betul sekali. Makanya itu dari hasil pengalaman saya ikut mata kuliahnya Ibu Dewi. Oke, dalam konteks apa nih Kak, pengembangan diri yang kakak senangin, misalnya tentang personality atau tentang apa? Di situ banyak sekali ya Bu Dewi sampaikan tentang pengembangan diri. Paling utama yaitu attitude. Oke, yang itu diterapin ya Kak? Ya betul. Kalau bahasa agama kita di Muslim ya mungkin adab ya. Jadi awalilah semuanya dengan attitude yang baik, adab yang baik. Insya Allah semuanya lancar. Oke, aku nih penasaran juga nih Teh. Sebelumnya kakak SMA atau SMK perhotelan? Atau sekarang? Saya SMA. SMA, jurusan apa nih Kak? SMA nggak ada jurusan. Maksudnya IPA, IPS. Oh, saya anak IPS. IPS. Makanya anti hitung-hitungan ya kan? Iya. Linjur berarti ya perhotelan. Berarti baru? Apa itu? Iya, karena kan kalau SMA tuh nggak ada PKL, Iya. jadi baru pengalaman pertama lah Kak. Oh iya, pengalaman pertama. Oke, aku mau ini nih. Kakak kan ngefokusinnya ke departemen front office ya? Iya, saya background saya di front office. Jadi pertama kali saya bekerja pun saya pilih departemen front office. Yaitu pertama kali saya bekerja itu saya sebagai bellboy. Awalnya di bellboy. Iya, awalnya bellboy. Sambil ini nggak Kak, sambil kuliah atau setelah PKL kakak jadi Setelah wisuda saya jadi bellboy. Tapi dari tahun 2007 sampai 2010 di sini kan banyak
kegiatan dilepas dilepas kuliah itu saya sering ikut casual, ikut daily worker. Iya. Ikut sama teman-teman Saya gitu masih ya? ingat tahun 2008 itu saya cuma digaji sehari cuma 37.000 Per berapa jam? 8 per jam. 8 gitu ya? jam. Wah, keren banget. Dari Iya. bellboy berarti. Kalau yang tadi casual DW itu lebih banyak di bangket Oh, sama dari ya FB service. Nah, pada oke. waktu itu saya pikir kayaknya lebih nyaman di front office karena cuman maksudnya bercanda ya, saya ngeliatnya kok cuman megang pulpen doang gitu. Ternyata Iya. Tapi mohon maaf, saya bukan mau membanding-bandingkan departemen Iya, gitu iya, kan. iya. Ngerti kok. Ya semua sama rata kerja, mau di F&B service gitu, mau di housekeeping semuanya kerja. Ternyata sesuai ekspektasi kakak nggak sih front office itu ternyata kayak gini? Kakak kan pikirnya cuma megang pulpen doang. Enggak, di luar ekspektasi. Pasti apa tuh? Kakak? Saya lihat awalnya kok kerjanya enak banget cuma megang pulpen gitu. Pas sudah terjun ya memang pusing juga sih di front office. Tanggung jawabnya besar. Betul sekali. Tanggung jawabnya besar. Pastinya terus-terusan ketemu sama customer juga bukan hal yang mudah ya, bukan Kak? hal yang mudah. Kita nerima begitu banyak karakter tamu, begitu banyak permintaan tamu, itu larinya semua ke front office. Tapi saya bangga dengan itu. Oke, apa tuh yang dibanggain? Ya, saya bangga bisa handle apapun permintaan tamu, bisa handle tipikal tamu. Iya Itu sih, di pasti front harus office ya, semuanya. harus bisa Terima ya. komplain, terima masukan, terima kritik, semuanya ada di front office. Oke. Nah, selanjutnya boleh diceritain nggak Kak tentang pengalaman Kakak yang paling berkesan pada saat kuliah di ASM Arianti ini? Pada saat kuliah ya berkesan ya. Iya. Saya paling berkesan tuh yaitu pada saat saya kuliah tapi dituntut juga untuk kerja harian lepas itu, daily worker. Jadi misalkan pagi saya kuliah nih, kan udah capek banget, udah pusing gitu ya, mikirin kuliah, apalagi ada tugas gitu kan. Iya, iya. Terus sorenya saya harus jadi waiters. Pasti Nah, capek itu, banget iya, ya. itu capek banget sih. Tapi ya itu betul ya, namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya. Gitu. Jadi tabungan Terbukti ya Kak? sekarang. Iya. Terbukti sekarang ya. Gitu. Dan di front office juga kakak suka apa sih namanya, kayak nerima komplainan tamu terparah. Menurut kakak pernah apa tuh? Kayak sampai berkesan banget gitu. Terparah ya. Terparah itu mungkin saya pernah mau dilempar gelas sama ya? tamu, ya Wah. dimaki-maki. Itu sebenarnya udah lumrah sih ya di dunia perhotelan gitu, ada tipikal tamu yang seperti itu. Cuman tetap menggunakan kata-kata lama, tamu tetap adalah raja. Kita harus ngedengerin Iya. aja apa Iya. yang dikatain tamu. Iya betul. Jadi ya kalau cara handling tamu yang sedang komplain, mungkin teman-teman juga sudah pernah nerima teorinya di kampus ya kan. Handling komplain, terus solving problemnya seperti apa. Itu semua ada teorinya di kampus. Cuman prakteknya kadang suka ada yang beda. Iya, karena ya gitu sih, kayak itu juga jadi pengalaman kakak juga ya. Betul. Bisa, soalnya kan kakaknya dari SMA nih, karena sama sekali nggak ada pengalaman di hotel, terus kakak daily worker sama kuliah juga jadi pengalaman kakak buat kedepannya ya. Iya. Betul banget. Oke, momen berkesan selama kuliah di sana. Momen berkesan sama Iya. kuliah. Dimarahin kah atau kakak pernah bolos itu atau apa tuh? Sebenarnya saya enjoy sih, saya benar-benar menikmatin 3 tahun saya bersama Arianti. Saya bangga kampus Arianti itu lokasinya di prime location ya, di Jalan Pasir Kaliki. Yang Di paling tengah saya kota senang kalau udah capek-capek, saya lari ke Istana Plaza. Istana Iya. Healing langsung ya. Iya. Main-main di situ ya kan. Pokoknya enjoy lah saya di kampus Arianti selama 3 tahun. Oke, berarti nggak ada momen yang menyedihkan atau yang Enggak, saya berkesan. momennya mungkin dikatakan happy aja. Happy aja, oke. Boleh lanjut pertanyaannya, Teh? Apakah Kak Gume ini pada saat kuliah di ASM Arianti aktif sebagai mengikuti organisasi atau enggak sih? Selama 3 tahun itu saya selalu dipilih sebagai pedal top ya. Putra kampus? Bukan Kalau yang besar. table kalau ada wisudawan tuh saya jadi yang paling depan. Oh, untuk wisuda apa ya namanya? Aku lupa. Nah itu saya bangga sih. Itu saya selalu kepilih selama selalu 3 tahun. Wah, Wah. keren banget. Saya bangga gitu, kakak kelas
senior saya, dia wisuda, saya yang paling depan. Wah, jadi kakaknya selalu tahu ya yang Selalu wisuda. tampil, selalu tampil. Selalu ada di kamera. Yang bisa ngalahin juga ya, karena nggak ada yang ganti Tapi gitu. pada satu saya wisuda ya jadi wisudawan. Iya dong, diganti. Pasti, iya. Lengser ya setelah 3 tahun. Iya, saya bangga sih, saya Kakak kepilih. ikutan UKM kayak kita nih, Iya, kita Karir Karir Center Center. atau senat mahasiswa yang kayak kalau misalnya di SMA tuh OSIS yang kayak gitu kak. Atau belum ada pada saat 2007? 2007 belum ada kayaknya. Oh, Tapi gitu. kemahasiswaan ada. Kemahasiswaan Kemahasiswaan ada. Gitu. Berarti paling acara-acara kampusnya kayak wisuda. Wisuda Oke, gitu. berarti ini ya nggak bisa ngelihat aktif atau enggaknya Iya. karena ya cuma wisuda doang yang bikin aktifnya. Oke, menurut kakak nih ilmu yang ada di ASM Arianti terutama di jurusan perhotelan ada nggak sih yang memang berkesan dan itu tuh bukan berkesan lebih kayak kepake buat kita kerja di hotel? Mungkin bisa dikatakan semua ya, semua mata kuliah yang saya dapat ilmunya di 3 tahun itu semuanya kepake di dunia pekerjaan. Gitu. Ada semua di sana. Ada semua dari housekeeping. Karena di Diploma 3 ini kan manajemen perhotelan, semua divisi perhotelan kita pelajari, Iya. kita dapat gitu, bahkan sampai FP produk. FB Products tuh sampai bar. Sampai yang paling berkesan tuh mata kuliah bartender. Saya paling senang karena minum alkohol kan. Diminum kak? Aku belum sih, karena aku baru semester 2 jadi Oh gitu ya, belum nanti siap-siap. bartender. Oh ya, seru berarti. Seru. Itu sampai Bikin minuman. ya itu seru. Ya tapi memang kita harus coba. Oh ya? Karena kalau enggak kita nggak tahu dong. Ya rasanya pahit. Tapi ya kak, mohon maaf, atau maksudnya bagi teman-teman yang memang anti dengan alkohol ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Oke, berarti Itu bagus. perhotelan nih. Aku berarti OTW nih kak. Oke, lanjut deh. Sebenarnya pada tahun berapa nih Kak Gume ini mulai masuk dalam karir perhotelan ini? Ya mungkin ya tadi ya dari tahun saya kuliah 2007 sampai 2010. Nah di antara 3 tahun ini ya saya merasakan kerja juga tapi daily worker ya, bukan kontrak. Kadang dipanggil, kadang enggak gitu, casual daily worker. Nah kalau betul-betul pure merasakan saya kerja ya setelah saya wisuda 2010. Nah itu saya pertama kali dikontrak menjadi bellboy, concierge Di hotel mana tuh kak? di Garden Permata Hotel. Gitu, Garden Permata Hotel itu bintang 4. Bintang. Saya jadi concierge di situ. Nah itu pertama kali saya merasakan saya sebagai karyawan. Wah, langsung dikontrak untuk 1 bulan ke depan atau 1 tahun. 1 tahun. Jadi oh, bellboy. udah setahun. Keren Iya. banget. Langsung setahun. Iya, oke. Dan setelah dari bellboy itu kakak di selama itu setahun di sana atau pindah lagi ke hotel lain? Nah jadi ceritanya di Garden Permata itu kan saya dikontrak sebagai bellboy, concierge. Nah itu juga hasil dari wejangan-wejangan senior saya. Nah, dia bilang kamu jangan terlalu lama di section concierge ini, Yeah. kamu nanti zona nyaman. Karena betul-betul di concierge itu orang udah banyak tahu lah. Concierge itu atau bellboy itu pangkatnya kopral tapi gajinya jenderal. Oh ya? Iya. Wah, aku nggak tahu nih. Jadi di bellboy itu kan kita, ya mohon maaf, kita bukan money oriented ya. Pada saat kita bantu tamu untuk ngangkatin barang, luggage-nya gitu ke kamar, otomatis kan itu pasti Dapat kasih tip. Nah itu kadang tips itu lebih, kalau kita kumpulin 1 bulan kadang lebih besar daripada gaji kita. Oh ya? Oh, Wah. benar. Iya sih dari tip ya kalau Iya. bellboy itu. Tapi ya saya tetap titip sama teman-teman semua, kita bekerja itu harus tulus, pakai hati, jangan sampai kita bekerja itu mengharapkan uang. Betul banget. Jadi kita bekerjalah dulu gitu dengan tulus, nanti uang mengikuti. Pastinya ya. Mengalir ya, Kak. Itu tuh. Oke. Ini nih aku mau nanya juga. Dengan menjadi seorang hotel manager termuda nih. Kakak jadi manajer tuh berarti di umur 26 tahun saya udah jadi Wah, hotel manager. Keren banget. di hotel Saya pertama kali jadi hotel manager di Tebu Hotel Bintang 3 di Jalan Riau. di Tebu Hotel. Ya, itu Itu pertama langsung kali. jadi manajer atau Nah, ya enggak lah. asisten? Iya itu tadi ya? perjalanan karir saya itu bellboy, habis dari bellboy jadi reception, habis jadi reception jadi supervisor, habis jadi supervisor jadi asisten manager, habis jadi asisten manager, tapi itu pindah-pindah ya hotelnya. Oh, pindah-pindah. Asisten manager baru saya jadi Manajer tetap. bukan. Guest service manager ada. Nah, disitulah saya banyak belajar tentang manajerial.
Jadi guest service manager itu handle 3 departemen, ada Front housekeeping, front office sama F&B. Oh, sama F&B juga. Iya, padahal iya, saya karena nerima selalu ini. backgroundnya kan selalu front office kan. Oh iya iya Tapi iya. di Tebu Hotelnya itu saya belajar banget tentang manajerial. Karena saya langsung pegang 3 departemen. Wah, keren banget. Keren banget. Berarti kakak ini selama ngikutin kayak dari dari bellboy sampai manajer ini nih. Nah, aku mau nanya nih, cobaan dari rekan kerja kah, ada dari lingkungan kah, pasti pernah ngerasain kan? Pasti. Apa tuh kayak, apalagi kakak kan bisa tahu kan dari bellboy itu sampai paling atas sekarang di manajer kan. Nah, boleh tuh kak ceritain. Nah, dari tamu atau dari rekan kerja atau gimana? boleh dari rekan kerja Oh, dari rekan lingkungannya. kerja. Mungkin kalau namanya suka duka pasti ada ya di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis manapun ya, suka dukanya. Tapi saya menganggap kesulitan yang saya hadapi di operation di lapangan itu kita ambil dengan sikap yang tenang gitu atau santai tapi serius. Jadi misalkan ada supervisor saya atau second hand saya Pak, kita ada komplain tamu besar, dia yang paling fatal tuh yang paling saya takuti itu double check-in. Nanti kalau teman-teman ada yang mau masuk di front office, double check-in itu fatal. Itu paling bahaya dan paling ya mungkin problem solvingnya agak lumayan cukup berat ya. Sebagai kita manajernya yang akan mau handle tamu komplain itu. Jadi tamu mau check-in tapi di dalamnya udah ada tamu. Wah, iya ngeri kan? Iya. Jadi maksudnya kita takutnya kan tamu itu yang di dalamnya lagi ngapa-ngapain. Iya, kebuka kaget kan gitu. Iya, nah, itu mungkin suka dukanya di front office itu ada tamu yang komplain besar tentang double check-in bahasanya. Di kita double ya mungkin di mata kuliah namanya double check-in. Iya. Itu waktu kejadian. di bellboy pertama kali kan kakak daily worker kan? Ya, dari situ kakak langsung belajar nih atau kayak langsung kalau di sana di hotelnya langsung dijelasin kak gimana yang harus dikerjain karena kan kakak nggak tahu. Jadi saya punya motivasi dulu tahun berapa ya jadi 2010 ya. 2010 kan lagi keren-kerennya pakai BlackBerry kan. Oh iya. Nah, saya seneng quotes-nya Steve Jobs. Steve Jobs itu penemu Apple kan, perusahaan Apple. Steve Jobs itu punya quotes tuh stay foolish, stay hungry. Artinya stay foolish itu tetap bodoh, stay hungry itu selalu tetap lapar. Tapi bingung ya artinya ya kan, masa kita harus selalu bodoh sama dalam artinya waktu saya jadi bellboy, saya menganggap diri saya bodoh gitu. Dengan cara bodoh itu akhirnya saya tanya ke rekan kerja yang di reception, misalnya bro gimana sih jadi reception, mau tahu dong gitu kan. Bodoh kan kita kan. Nah, itulah di situ kita harus selalu tetap bodoh. Jadi pengen belajar. Nah, terus ada stay foolish. Harus selalu lapar akan ilmunya. Gitu loh. Dia udah ngasih tahu ilmu tentang handle proses check-in gini, bro. Gini check-in. Oh iya, handle check-outnya dong. Gitu. Terus lapar ilmu. Dengan itu kakak terus naik. Setelah jadi reception, saya menganggap diri saya masih bodoh. Tanya ke supervisor, Pak, jadi supervisor apa sih kerjanya? Wah, keren banget ngobrol sama supervisornya langsung. Iya, kan emang kita harus ngobrol. Harus komunikasi sama atasan bawahan harus. Ya terus sampai berlanjut sampai jenjang paling tinggi. Sampai saya detik ini pun saya menganggap diri saya masih bodoh dan saya harus tetap lapar akan ilmu. Gitu. Saya harus bertemu dengan orang-orang hebat, GM hebat juga, atau CEO atasan saya, Pak, gimana sih jadi CEO? Gitu. Terus karena keberanian juga ya kakaknya bisa nanya kan, nggak semua orang mungkin ya ada yang mentok di situ karena nggak ada kemauan sama mungkin malu kali ya. Iya. Gitu, betul. Menurut Kak Gume, bagaimana sih cara untuk mengembangkan diri sendiri? Mengembangkan diri sendiri? Iya. Iya, mungkin tadi pada intinya kita harus semangat, apalagi ya saya gitu ya sebagai laki-laki yang nantinya akan mempunyai keluarga. Waktu itu saya motivasi saya adalah saya seorang laki-laki, saya anak pertama, dan nanti saya juga ke depan harus punya anak istri yang saya harus nafkahi. Nah itu, saya motivasi saya harus semangat cari kerja, cari nafkah untuk
keluarga saya dan anak istri saya. Untuk Itu masa motivasi depan, saya ya. untuk masa depan. Dan itu harus kejar terus. Kan Oke. berhubung tadi udah ngarah ke arah motivasi nih Kang. Hmm. Ada gak sih motivasi ke kita sebagai pelajar ASM Arianti untuk menjadi acuan nih Kang untuk kedepannya? Motivasi untuk Kita sebagai mahasiswa. mahasiswa ya. Ya itu pada saat saya masih jadi mahasiswa, motivasi saya tuh ya saya dapat dari dosen-dosen saya, dari senior-senior saya, dari alumni juga. Motivasinya saya lihat waktu itu, oh saya masih kuliah, apa bisa ya saya jadi GM? Semua berawalnya dari mimpi, semua berawalnya dari keinginan gitu. Nah motivasi saya itu saya kejar dengan cara ya saya harus disiplin, program-program kampus saya jalanin, saya ikutin gitu. Saya nggak ya, jangan sampai bolos ya. Ya. Pada Oke. intinya itu. Iya. Dan menurut kakak nih, untuk motivasi ini bisa nggak kakak kasih tahu buat anak-anak Arianti khususnya anak perhotelan? Nih, misalkan kita harus kayak gini dan kita do and dance-nya selama kuliah 3 tahun ini menurut kakak Do untuk jadi and dance. kakak. Ya. Itu yang tadi saya bilang ya. Pertama di dunia perhotelan yang paling penting adalah attitude. Attitude dari pengembangan diri itu. Dari pengawalan itu. Jadi dengan attitude yang baik, dengan ilmu, dengan perlakuan. Jadi yang kita lihat adalah attitude dulu. Gitu. Kalau attitude-nya tidak baik, walaupun dia pintar sekalipun, walaupun dia hebat, kalau attitude tidak baik itu tidak akan terpakai di dunia perhotelan. Ya, Gitu. Ya kita tidak hanya di dunia perhotelan, di agama kita sendiri yang paling utama adalah adab sebelum ilmu. Ya. Gitu kan, beradab dulu baru berilmu dan lalu diamalkan. Gitu. Jadi misalkan di manajemen perhotelan ya. Ya, untuk anak-anak manajemen perhotelan gitu, biar bisa sekeren kakak nih sekarang jadi. Nggak keren juga, masih banyak di atas saya kan. Iya, cuman kau dari tingginya nih, dari kakak awal dari bellboy bisa sampai manajer sampai sekarang. Motivasi sama kasih saran dong buat anak-anak Arianti. Saran saya sih ya itu harus harus lapar akan ilmu gitu loh. Lapar akan ilmu yang tadi. Lapar akan ilmu, harus menganggap kita masih bodoh, stay foolish itu gitu loh. Terus aja digali. Karena di dunia perhotelan itu nggak ada hentinya. Gitu. Jadi teori yang saya dapat tahun 2007 mungkin tahun 2023 ini sebenarnya udah nggak kepake gitu. Iya sih. Makanya kalau kita kalau kita tidak mengikuti zaman, nggak dinamis gitu, ya kita ketinggalan. Gitu. Oke. Mungkin udah cukup ya Teh untuk Iya. diskusi kita kali ini, untuk podcastnya juga. Oke, terima kasih ya Kak udah datang sama. Terima Makasih kasih. banget udah berbagi ilmu buat Terima kita kasih, juga. Itu sama-sama. saran dari Kak Bume nih untuk anak-anak Arianti. Kalian harus terus lapar tentang ilmu dan ya pengetahuannya harus terus-terusan kalian cari gitu. Betul. Oke. Terima kasih sekali lagi ya Terima Kak. kasih. Nanti semoga kita bakal ketemu lagi untuk podcast-podcast Oke, selanjutnya. thank you. Oke, terima kasih semuanya untuk podcast kali ini. Kita cukup di sini ya, Iya, Teh. cukup di sini. Dan nantikan di episode selanjutnya juga teman-teman. Pasti banyak yang lebih seru lagi dari ini. Oke, saya Rairi. Dan saya Nabila Syazwani. Kami pamit undur diri dari podcast kali ini. See you. See you, bye.